Dan itu tidak hanya itu perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu tidak usah dibaca perjanjian, tutup saja Injil. Baca Yosefus, baca Kaisar 12 Kaisar, baca misalnya tulisan-tulisan Claudius Ptolemaeus, itu clear sejarah itu. Nah Injil Barnabas satu pun nggak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Jogja dikatakan 100 tahun itu kebalik. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnabas itu family. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inkuisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang Muslim dan orang Yahudi, dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Fra Marino itu korban inkuisisi, lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman abad pertengahan itu, membantu menulis Injil Barnabas. Cuman karena dia belajar sejarahnya tidak komplit, makanya terlalu bersemangat menulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of Brethren. Ya, tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal, tidak ada kalau bukan orang marah. Halo teman-teman Armageddon TV, di sini saya akan mereview tentang kitab Injil Barnabas. Kenapa sih kitab Injil Barnabas ditolak oleh umat Kristen? Di sini saya sedikit mereview bahwa kitab Injil dibuat itu pada abad 1, yaitu sekitar tahun 60 sampai 90 Masehi, dan itu dibuat atau ditulis oleh murid-murid Yesus. Sedangkan perlu teman-teman ketahui bahwa Injil Barnabas itu dibuat pada abad ke-16 sekitar tahun 1600, dan kitab ini dibuat dengan bahasa Itali. Padahal murid-murid Yesus itu pada abad itu berbahasa Syria atau Ibrani atau Arab yang Atarik ya, Arab kuno sana. Jadi kenapa sih ditolak? Karena ini tidak relevan dengan apa yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Jaraknya terlalu jauh sekali, dan isi pasalnya itu terlalu mengada-ngada. Sampai 200 itu tidak masuk akal, karena semua murid Yesus tidak pernah menulis pasal di dalamnya sampai 200, nggak ada sama sekali. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman dan anak-anak kita dan pengikut-pengikut Yesus. Kenapa sih Injil Barnabas ditolak oleh umat Kristen? Karena tidak relevan sekali dan tidak ditulis oleh murid-murid Yesus waktu zaman itu. Jadi ceritanya seperti ini. Kalau saya waktu kemarin ada mahasiswa yang sekretaris mahasiswa itu atau BEM bercerita di TV bahwa kalau zamannya Orde Baru dan zamannya Jokowi itu ada kemunduran di zamannya Jokowi. Kita yang orang-orang tua dan pelah sekolah itu kita mau ketawa tapi kok nggak lucu, mau marah tapi dia juga nggak melihat peristiwanya. Jadi kita cuma bisa menerangkan pada dia bahwa kita yang mengalami zamannya Pak Harto itu mobil aja waktu itu cuma sedikit, mungkin satu kampung cuma yang punya itu 2, dan TV aja mungkin hanya 10 satu kampung itu yang punya, dan kendaraan paling-paling 5 orang yang punya. Kalau sekarang jauh sekali ya, ceritanya seperti itu. Begitu juga dengan Injil Barnabas ini. Jadi tidak sangat jauh, jadi nggak bisa dimasukkan. Dan perlu diingat teman-teman di sini dan nanti yang mendengarkan adik-adik saya yang masih kecil, yang masih baru belajar, bahwa Injil Barnabas ini ditulis oleh orang Itali, padahal murid-muridnya Tuhan Yesus ada di daerah Yerusalem sana atau daerah Timur Tengah. Jauh sekali dan jaraknya itu nggak relevan aja. Saya tadi cerita masalah zaman Orde Baru dan
Jokowi itu terlalu dekat, dan saya mengalami aja anak-anak mahasiswa yang kemarin ngomong itu tidak paham karena dia lahir di tahun sekitar paling tua itu 1998 atau 95 lah, enggak mungkin kemarin pasti kelahiran 2000 ke atas, karena dia pasti masih berusia 18 sampai 20 tahun. Lah itu kita mau ketawa nggak lucu banget, jadinya seperti itu. Jadi harus kita pahami bahwa kitab suci bukan jatuh dari langit yang dibuat Tuhan terus jatuh ke bumi ini, enggak, tapi peristiwa yang benar-benar kejadian di muka bumi ini waktu itu zamannya Matius, Markus dan Lukas itu menulis ceritanya, itu murid-murid Tuhan, dan dia menulis dengan keilmuannya masing-masing. Ada yang lulusan SMA, ada yang profesor, ada apa, dan bahasanya pasti berlainan, tapi intinya sama, yaitu waktu itu terjadi mujizat-mujizat oleh Tuhan Yesus dari bayi sampai usia sekitar 43 tahun atau berapa itu Tuhan mati di salib. Itu benar-benar kejadian. Kalau kita baca sejarah-sejarah yang lain, kita nggak membaca Alkitab juga sudah sesuai, seperti pemerintahan Pontius Pilatus dan yang lainnya, itu pasti juga menuliskan sejarah itu. Dan orang-orang yang juga tidak suka sama Yesus juga menuliskan, orang Yahudi juga menuliskan. Jadi benar-benar peristiwa itu adalah peristiwa nyata, jadi bukan dongeng. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kitab ini adalah bukan kitab dongeng atau kitab yang jatuh dari langit yang diserahkan oleh Tuhan ya pada umat manusia, ditebuk gitu, enggak. Dan itu sesuai sejarah peninggalannya, dan perlu diingat bahwa penemuan-penemuan sejarah itu dimulai lewat semua gereja-gereja kuno yang ada di Timur Tengah, sehingga ada penemuan ini penemuan itu dari gereja semua, karena ahli-ahli ini mempelajari apa sih kitabmu yang di gereja yang lama itu kamu buat pakai bahasa apa, yaitu sehingga sejarah-sejarah itu ditemukan. Jadi kita harus paham itu. Dan sekali lagi, kenapa Injil Barnabas ditolak oleh umat Kristen? Karena Injil Barnabas terlalu jauh pembuatannya dengan peristiwa Tuhan Yesus lahir, yaitu di abad 1, yaitu antara 1 sampai 100 tahun, tapi Injil Barnabas dibuat tahun 1600. Dan yang ini perlu diingat, yang menerjemahkan Injil Barnabas, kalau itu memang orang Kristen tidak mau dilihat seluruh dunia, pasti tidak diterjemahkan, tapi diterjemahkan dalam bahasa apapun. Di Mesir, di Arab juga diterjemahkan dengan bahasa Arab. Karena ini bukti sejarah, sehingga perlu dilihatkan pada semua orang bahwa Tuhan itu tidak pengen kita menyembunyikan sesuatu, tapi Tuhan pasti ingin manusia melihat. Itu dulu apa yang saya uraikan ini, semoga bisa mereview cara pikir kita semakin terbuka. Dan kenapa sih saya selalu men-sharekan Dr. Bambang Nursena ini? Dia adalah orang-orang yang benar-benar ahli di situ. Dia menguasai bahasanya, menguasai buku-bukunya, dan menguasai dan meneliti sendiri di tempatnya buku itu berada, dan dia membuktikan sendiri di wilayah-wilayah itu apakah ada enggak yang tertulis di Alkitab dan sebagainya. Makanya saya ingin kalau teman-teman atau anak-anak nanti Kristiani ingin paham tentang didikan ini, belajarlah dan lihatlah channel-channel Bambang Nursena, pasti akan semakin jelas gimana Tuhan berfirman di kitab yang kita baca setiap hari. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ya, untuk apa itu bisa like dan